Mbak Erlinda, selamat siang. Iya, selamat siang Mbak Sunia, apa kabar? Baik, Mbak Erlinda, kalau misalnya menurut data yang diperoleh oleh KPAI, seberapa parah perdagangan manusia yang terjadi di NTT saat ini? Ya, memang kalau dari kami ada data tidak hanya dari NTT, tapi dari Sabang sampai Merauke. Data di kami memang data yang tidak menunjukkan itu data skala nasional. Mengapa? Karena di situ hanya beberapa saja yang berani untuk melaporkan ke kami. Tapi datanya saja itu sudah cukup mengerikan. Dalam arti kata, jika kita compare dengan data yang di Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, itu datanya jauh lebih besar. Apalagi ketika kita komparasi dengan data yang dimiliki dari Mabes Polri maupun Polda-Polda se-Indonesia. Gitu. Dan yang paling utama di sini mungkin kalau dibolehkan, kami hanya ingin mengingatkan bahwa saat ini kita sudah juga dengan dalam tanda kutip kita kedaruratan trafficking, khususnya child trafficking maupun human trafficking itu sendiri. Mengapa? Jika data yang kita rujuk saja 1 minggu yang lalu yang sudah dipublish di Mabes Polri saja, untuk data human trafficking saja hanya perempuan dewasa itu lebih dari 13.000. Belum lagi ditambahkan dengan data kami child trafficking. Nah ini data yang boleh dikatakan jika ditabulasi sudah jumlah banyak. Nah, namun di sini yang kami ingin menarik semuanya awareness kepada masyarakat. Mengapa anak-anak kita ataupun perempuan-perempuan Indonesia ataupun laki-laki dewasa kita yang bekerja di ABK khususnya itu menjadi trafficking juga ya, perdagangan orang, ini sudah ada semacam budaya yang permisif dari beberapa daerah, khususnya jika kita katakan NTT saja. Ya, NTT sebegitu dahsyatnya permisivitas itu sehingga tampak seolah-olah jika dipekerjakan atau diperdagangkan, itu bukan diperdagangkan. Nah itu. Ya, Mbak Erlinda, jadi memang banyak PR yang harus dilakukan oleh pemerintah ya, termasuk juga merubah mindset dan juga sifat permisif dari masyarakat itu sendiri. Kalau kita lihat dari data setiap tahun kasus perdagangan manusia ini meningkat terus. Apa kekurangan dari pemerintah ketika menangani kasus perdagangan manusia? Ada beberapa hal, dua hal yang paling sangat penting adalah yang utama dari pencegahan itu sendiri, ketahanan keluarga yang tidak dibina oleh pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah yang ada di kabupaten kota, karena kita tahu saat ini kita otonomi daerah seperti itu, dan program-program ini, program pencegahan ini yang kami rasakan sangat minim di berbagai daerah. Yang kedua adalah dari penegakan hukum itu sendiri. Nah, kita sangat apresiasi sekali dan apalagi kami dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia saat ini sinergi sekali dengan Mabes Polri bersama dengan Kementerian PPA, Kemensos dan kementerian yang terkait termasuk PMK untuk kita bersama-sama dalam tanda kutip perang terhadap trafficking ini. Apalagi sudah kita kalau boleh saya katakan, kalau saya boleh mengutip kalimatnya Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi pun juga mengatakan bahwa trafficking harus diselesaikan dan kalaupun itu sudah menjadi suatu dalam arti kata perintah dari seorang presiden, nah ini kan harus diikuti oleh seluruh kementerian, gugus tugas yang ada termasuk juga Polri di dalamnya. Nah ini juga yang kami sangat apresiasi kepada Polri. Kemarin juga kita tahu di Bali maupun NTT dan saat ini pun juga anak-anak kita sudah kita titipkan di salah satu rumah pelindungan anak ya milik Kementerian Sosial maupun nanti jika memang dibutuhkan mungkin kita titipkan juga di LPSK. Baik. Karena diduga di sini ada jaringan yang cukup besar juga, begitu Mbak Sunia. Ya, baik Mbak Erlinda, kita tahu bahwa beberapa kementerian dan juga lembaga negara sudah berkoalisi ya membentuk satu kerjasama untuk betul-betul bisa memutus rantai dari perdagangan manusia. Kita akan tunggu seperti apa konkretnya dan juga hasil kerjanya. Terima kasih Mbak Erlinda dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk waktunya.